Oke, selamat siang semuanya. Suara saya terdengar ya? Siang Pak, dengar Pak. Oke. Ya, kita mulai aja kuliahnya. Hari ini kita akan bicara tentang aspek sosial dan culture atau budaya di dalam pemasaran global gitu ya. Jadi ini penting karena culture ini merupakan set atau kumpulan norma-norma, kebiasaan, kepercayaan atau belief yang kemudian diadopsi oleh satu komunitas dan dia akan mempengaruhi bagaimana pola transaksi konsumsi produk atau jasa secara lokal maupun global ya. Jadi dia akan punya dampak yang cukup besar terhadap bisnis perusahaan. Nah, culture dikatakan atau budaya adalah cara seseorang itu hidup, membangun kepercayaan atau value dan suaranya, suara siapa itu? Halo? Suaranya tolong di mute ya. Dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi dia diwariskan ya, keyakinan, sikap. Nah, itu diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain ya. Nah, culture ini dikatakan terdiri atas value yang disadari maupun tidak disadari. Ya, jadi ada value yang disadari penuh, ya misalnya berupa ajaran gitu ya, norma-norma. Ada juga yang kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk tapi tidak pernah dikatakan secara literal, tapi diikuti oleh komunitas atau masyarakat tersebut dan dia tidak disadari secara secara langsung oleh pelaksananya ya. Kemudian bisa juga gagasan, attitude, sikap dan simbol-simbol ya. Culture itu biasanya berwujud nyata dalam bentuk institusi sosial ya. Dia dalam bentuk, kalau kalian belajar sosiologi di SMA dulu ada peranata sosial ya. Nah, itu dia berwujud nyata di dalam bentuk institusi sosial, bahkan institusi keagamaan, institusi adat ada juga ya, dan ditransmisikan pula secara global gitu ya, misalnya pop culture, musik yang digemari secara global, viral, apa itu, dengan keberadaan media sosial dia menjadi viral dan seterusnya ya. Nah, kemudian institusionalisasi itu, pelembagaan itu kemudian membentuk norma-norma budaya gitu ya. Jadi ada norma budaya yang diikuti oleh masyarakat ya, baik dalam bentuk fisik, misalnya dalam bentuk cara berpakaian. Ya, Anda bisa lihat misalnya di Indonesia ini cara berpakaian ada macam-macam, pakaian adat dan sebagainya. Apalagi dibandingkan dengan di luar negeri, di Korea, di Jepang, di Amerika, ya. Tools, peralatan mesin, bertani, dan sebagainya. Kemudian juga culture itu dikatakan non-physical, ya, seperti religius, ya. Nah, religius ini kalau di dalam masyarakat Indonesia penting. Beberapa survei yang kredibel menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu tergolong masyarakat yang tingkat religiusitasnya tinggi gitu ya, yang uh, perspektif mereka terhadap keagamaan itu cukup tinggi ya. Kemudian ada attitude ya, sikap, keyakinan dan value yang diikuti. Kadang-kala memang mereka membentuk stereotip, dan walaupun stereotip ini tidak benar, ya kadang dia bisa membentuk belief gitu ya. Stereotip juga melangkah lebih jauh pada stereotip. Ya misalnya Anda mungkin pernah mendengar kalau kalau orang suku ini biasanya begini 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 gitu ya. Kalau orang suku itu begitu begitu, itu dia further lebih jauh lagi melangkah pada stereotip gitu ya. Belum tentu benar karena pasti ada pengecualian, ada perkecualian-perkecualian. Oke.
Ini sampai slide 4. Kenapa nih? Oke, saya stop share dulu. Oke, saya lihat sudah banyak yang hadir. Tolong videonya dinyalakan, saya mau screenshot. Oke, saya screenshot ya. Ada 3 page. Saya screenshot sekali aja ya, nggak bolak-balik. Kalau ketinggalan ya udah. Saya save dulu. Tugasnya saya lihat sudah masuk semua ya. Total 8 kelompok, benar ya? Total kelas ini 8 kelompok, saya lihat betul ya? Ya. Oke. Satu page lagi, page 3. Ya. Oke, PPT-nya muncul lagi ya, kelihatan ya? Halo? Kelihatan Pak, Kelihatan kelihatan. ya? Oke. Nah, sehingga ini definisinya dikatakan culture itu merupakan programming secara kolektif ya, kolektif itu terkumpul gitu ya, terkolektif di dalam pikiran yang membedakan para anggotanya dari satu kelompok orang dari kelompok orang yang lain. Nah, jadi culture itu mungkin sesuatu yang tidak berwujud atau sesuatu yang berwujud, tapi dia bisa membedakan satu komunitas dengan komunitas yang lain. Ya, satu bangsa, satu etnis, satu suku, satu kelompok gender, organisasi atau keluarga bisa dikategorikan dalam suatu culture. Ya, nah dia membentuk institusi-institusi sosial seperti ini, ya keluarga, pendidikan, misalnya alma mater dia, dari mana dia berasal, ya religion, ya jelas religion ini merupakan apa itu ya, spirit kalau di dalam bagi bangsa Indonesia ya, spirit dalam yang melandasi banyak pekerjaan, karya maupun pencapaian dari orang-orang Indonesia ya, kemudian government, pemerintah, dan bisnis ya. Nah, dia nanti akan memperkuat nanti norma-norma culture yang mereka adopsi. Nah, ini culture yang sifatnya fisik ya, pakaian, peralatan, dekoratif ya, seni ya, termasuk seni terkait dengan tubuh, rumah juga termasuk ya, sehingga Anda lihat rumah di negara yang berbeda atau di wilayah yang berbeda bisa berbeda gitu ya. Kalau di Indonesia itu ada rumah panggung gitu ya, tapi kalau di bawahnya ada air misalnya seperti di Kalimantan gitu ya, atau rumah-rumah modern yang minimalis gitu ya. Nah, itu fisik culture gitu ya. Kemudian yang abstrak, religion, agama, tadi jelas ya, saya bilang tadi
Indonesia itu berdasarkan survei salah satu negara yang tingkat religiositasnya paling tinggi di dunia, gitu ya. Persepsi, attitude, ya, sikap, keyakinan dan value-value yang dianut, ya. Nah, sebagai akibat munculnya culture ini, kemudian juga muncul global consumer culture, ya, kultur atau budaya konsumsi global, ya, yaitu yang dianut terkait dengan simbol-simbol terkait konsumsi, gitu ya. Contohnya culture untuk ngopi, ngepub, kehidupan malam, gitu ya, culture makanan-makanan fast food, ya, Anda tahu fast food itu kan global culture dan dia mendunia, gitu ya. Nah, kemudian credit card, ya, membayar dengan kartu kredit, culture sepak bola, ya, terutama kalau nanti Piala Dunia, gitu ya, dan 2021 ini rencananya saya nggak tahu jadi atau tidak ada Piala Dunia U20 di Indonesia, gitu ya, tapi Piala Dunia Junior, gitu ya, di salah satunya nanti akan berlangsung di kota Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, ya. Nah, kemudian juga biasanya dia merupakan produk dari dunia yang saling terkoneksi secara teknologi, ya, menggunakan internet, menggunakan TV kabel, gitu ya, TV satelit. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan, habit konsumsi secara global itu menyebar melalui sana, terjadi viralisasi dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian di situ ada juga yang disebut sebagai attitude, belief, dan value. Ya. Attitude itu adalah kecenderungan untuk merespon dengan cara yang sama terhadap sesuatu hal, ya, sikap kita terhadap sesuatu, gitu ya. Misalnya terhadap kebudayaan asing, adopsi terhadap kebudayaan asing, misalnya. Kemudian belief, ya, pola pengetahuan yang dianggap benar oleh seseorang tentang perspektif dia atas dunia ini, gitu ya. Keyakinan, misalnya keyakinan agama, gitu ya, keyakinan yang sifatnya sesuatu yang bersifat transendental atau kekal, gitu ya. Nah, itu masuk di dalam mereka, keyakinan mereka, ya. Kemudian ada value, ya, belief, keyakinan yang secara personal atau sosial diadopsi oleh komunitas, gitu ya. Nah, itu value juga, ya. Kemudian subculture, ya, sekelompok orang dengan sikap, keyakinan, dan value yang lebih kecil. Jadi subset, ya, subset dari culture, gitu ya, subset dari culture. Misalnya Indonesia, tapi ada suku tertentu di Indonesia punya subculture lagi, gitu ya, yang berbeda dengan suku lain yang ada di Indonesia, gitu ya. Nah, religion, ya, ini Anda lihat merupakan suatu pendorong yang paling kuat untuk seseorang itu melakukan satu tindakan, ya, karena di dalam religion ini tergantung nilai-nilai yang universal dan penganutnya seringkali memiliki perasaan solidaritas satu sama lain dan memiliki keyakinan yang sama, gitu ya, yang bersifat transendental, ya, kekal, gitu ya. Nah, sehingga dia sangat kuat dan Anda tahu di dunia ini ada agama-agama besar, ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Ya, sehingga praktek-praktek keagamaan ini akan mempengaruhi aktivitas pemasaran global. Ya, misalnya kalau di negara-negara yang mayoritas Kristen, gitu, Anda bisa lihat ada aktivitas-aktivitas terkait konsumsi dalam jumlah besar yang berrelasi erat dengan hari Natal, misalnya. Sebaliknya kalau atau Thanksgiving Day, ya, atau kalau di negara yang mayoritas Islam, ya, terkait dengan Idul Fitri misalnya, ya. Nah, itu konsumsi global yang dipengaruhi oleh keagamaan, gitu ya. Nah, kemudian juga estetika, ya, perasaan tentang
apa yang baik dan apa yang tidak baik gitu ya. Biasanya dalam bentuk visual, style ya, gaya ya, yang berbeda dengan satu dengan yang lain ya. Kemudian juga warna gitu ya. Nah, ini memiliki makna sendiri seringkali ya. Ada makna warna ya. Merah itu mungkin berani, warna merah darah gitu ya. Dan seringkali merah itu juga distempel dengan atribut-atribut tertentu. Misalnya kalau Anda dengar sekarang ada COVID, maka ada dengar apa? Zona merah gitu ya, zona merah COVID gitu ya, zona merah COVID. Kemudian ada juga nilainya merah gitu ya, nilainya merah. Nah, itu ada atribut-atribut tertentu ya. Biru ada juga ya, diasosiasikan biasanya dengan divinity, kekekalan, royalty, kebangsawanan gitu ya. Kemudian putih dengan kemurnian dan kebersihan ya, dan kematian ya, tergantung daerahnya. Kalau kemurnian dan kebersihan di barat, di Asia itu dipandang sebagai sesuatu kematian ya. Orang biasanya kalau ada kematian, kalau di Asia memang menggunakan baju putih gitu ya. Kemudian grey ya, biasanya bermakna tidak mahal di Jepang dan Cina ya, tapi biasanya justru bermakna berkualitas tinggi dan mahal di Amerika. Jadi Anda bisa lihat interpretasi ini berlangsung secara lokal dan dia bisa berbeda satu wilayah dengan wilayah yang lain. Jadi kalau dia memiliki perbedaan, ya Anda harus hati-hati ya. Sesuatu produk yang memiliki atribut-atribut yang desain dengan baik dan memiliki makna yang baik di suatu wilayah tertentu, ketika Anda globalkan dia ke negara lain, bisa jadi dia memiliki apa? Atribut yang kemudian berbeda lagi gitu ya. Bisa lagi dia kemudian memiliki atribut yang berbeda lagi, persepsinya akan berbeda lagi gitu ya. Dan musik ya jelas ya, ini ada macam-macam musik dan dia ini sangat go global, bisa menjadi global consumer culture gitu ya, sesuatu yang sangat global gitu. Suara apa itu? Suara siapa? Di silent tolong. Suara siapa? Tolong di silent. Suara siapa? Tolong di silent. Oke. Ya. Suaranya masih terdengar itu. Tolong di silent aja. Siapa itu? Oke, sudah ya. Nah, kemudian juga kebiasaan konsumsi ya. Nah, ini juga kebiasaan dietnya. Anda tahu Domino Pizza, Dunkin Donut gitu ya. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan itu go global juga ya. Dan berasal dari culture-culture tertentu ya, misalnya pasta, pizza Italia, sushi itu Anda tahu pasti itu masakan Jepang gitu ya, dia berasal dari atribut-atribut tertentu ya. Dan seringkali dikatakan apa, dia menggunakan apa, atribut lokal. Jadi misalnya seperti di India, Domino's Pizza di India ini menggunakan apa, topping lokal dikatakan ya. Jadi sudah diadaptasi dengan selera lokal, karena selera lokal itu terutama kalau makanan ya sangat penting. Kalau tidak cocok di lidah ya orang tidak mau mengkonsumsi ya. Misalnya makanan fast food yang ada di Amerika dengan brand yang sama rasanya akan berbeda dengan di Indonesia karena dia menyesuaikan dengan seleranya orang Indonesia. Orang Indonesia itu senang dengan apa itu masakan-masakan yang mengandung rempah gitu ya. Masakan yang mengandung rempah itu mereka sangat senang, berasa gitu ya, sehingga disesuaikanlah, tidak hambar seperti di negara asalnya. Kalau hambar mungkin tidak akan laku gitu ya. Nah, itu. Kemudian dalam hal bahasa dan komunikasi ya, nah, ini ada istilah-istilah bahasa, ada semiotik ya. Semiotik itu studi tentang simbol
tanda-tanda, simbol dan maknanya, ya, baik yang diucapkan maupun yang tidak diucapkan, ya, itu semiotik, ya. Bahasa yang tidak diucapkan itu misalnya termasuk gesture, ya, sentuhan, bahasa tubuh dan sebagainya, ya. Kemudian bahasa verbal itu memiliki beberapa area gitu ya, yaitu adalah sintak gitu ya, aturan formasi dari kalimat-kalimat ya. Ini nanti kalau waktu Zoom-nya habis silakan gabung lagi ya, silakan bergabung lagi. Ya, jadi bahasa Inggris misalnya memiliki tatanan kalimat yang relatif fix, tetap, sementara bahasa Rusia itu tatanan kalimatnya relatif bebas ya. Kemudian juga ada semantik ya, pemaknaan ya. Makna kata-kata iya dan tidak itu di Jepang itu bisa berbeda dengan di negara lain ya, karena Jepang itu biasanya mereka tidak terbiasa untuk melakukan penolakan secara langsung. Jadi kata iya itu belum tentu iya gitu ya. Jadi semantiknya berbeda. Kemudian fonologi ya, sistem dari pola suara gitu ya, pola suara. Jepang tidak membedakan antara suara L dan R gitu ya, tapi Inggris dan Rusia membedakan suara L dan R. Gitu. Nah, itu ada perbedaan-perbedaan. Ya. Bahasa Mandarin, bahasa Arab, itu kan fonologinya atau cara menyuarakannya berbeda-beda. Ya. Kemudian morfologi gitu ya, formasi kata, bagaimana perubahan katanya terkait kata benda, kata sifat gitu ya. Apa dia memiliki perubahan formasi di dalam kalimat itu, nah itu akan tergantung pada bahasanya ya. Nah, di sini ada apa itu bahasa-bahasa tertentu yang dia maknanya bisa berbeda ya, bahasanya bisa berbeda ya, dan bisa bermakna berbeda-beda, bisa bermakna baik, bisa bermakna jelek gitu ya. Nah, sehingga kalau dia disimbolkan menjadi sesuatu ya, maka dia bisa bermakna berbeda. Nah, dikatakan di Cina memberi tiga item ini bisa berarti apa itu nasib buruk gitu ya, tidak hoki. Kenapa? Karena pemaknaan kalimatnya bisa dimaknai secara jelek gitu ya, seperti kalimat-kalimat di sini ya, umbrella ini dikatakan kamu akan pecah berkeping-keping, akan jatuh terpisah gitu ya, sama apa itu payung gitu ya. Jam ini akan bisa dimaknai sebagai kematian gitu ya, suara fonologinya itu akan bisa berbeda gitu ya. Nah, kemudian juga ini ya beberapa yang lain ya, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, sehingga kemudian ini bisa menimbulkan masalah pelafalan atau pronunciation gitu ya, masalah pelafalan atau pronunciations ya, yang misalnya Colgate di Spanyol itu berarti pergi menggantung diri Anda sendiri, kan jelek artinya ya. Nah, sehingga IKEA itu dikatakan mempekerjakan ahli bahasa untuk memberi nama produk-produknya di Thailand karena ada konotasi seksual misalnya. Nah, itu satu contoh saja ya. Jadi ada beberapa masalah pronunciasi yang biasanya jadi problem. Nah, itu harus jadi perhatian kita ketika kita melakukan globalisasi terhadap produk atau jasa yang kita lakukan. Jangan sampai misalnya seperti yang terjadi ini dikatakan apa, konsumennya ketika produk kita go global, konsumennya tidak bisa mempronunciasikan nama merek kita, ya. Itu akan menjadi masalah. Nah, itu harus kita perhatikan. Terutama jangan sampai dia punya nama yang negatif ketika dia disampaikan kepada audiens, ya. Kemudian juga
ini yang menarik juga ya, bahwa texting dan mobile phone itu nomor-nomor tertentu memiliki makna-makna tertentu di Korea ya. 45 bla 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 ini berarti I love you dan sebagainya. Nah, itu menarik, ada kode-kode, simbol-simbol bahkan seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam aspek bahasa ya, lebih banyak orang berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa kedua daripada native speaker-nya, daripada penutur aslinya di Inggris sana gitu ya. 85% dari orang remaja di Uni Eropa itu mempelajari bahasa Inggris ya. Kemudian di Jepang itu misalnya ada Sony dan Nokia di Finlandia mensyaratkan manajer di level atas untuk bisa berbahasa Inggris dan lolos tes kelancaran berbahasa Inggris proficiency secara baik gitu ya. Nah, itu aspek-aspek bahasa yang Anda harus perhatikan kalau Anda apa itu melakukan bisnis secara global. Ya, itu harus Anda perhatikan. Nah, kemudian di situ ada komunikasi nonverbal ya. Di Timur Tengah misalnya orang tidak boleh menyerahkan dokumen dengan tangan kiri karena dianggap tidak sopan gitu ya. Itu tidak sopan. Walaupun saya sendiri sebenarnya orang kidal gitu ya. Saya ini left-handed yang atau orang kidal yang murni karena saya makan dengan tangan kiri dan menulis dengan tangan kiri juga gitu ya. Dan itu sejak lahir gitu ya. Nah, di Jepang juga membungkukkan diri mempunyai beberapa makna. Nah, ini harus komunikasi nonverbal, ya. Kemudian di Asia itu dia meletakkan dasar komunikasi nonverbal yang lebih besar daripada di Barat, gitu ya. Asia itu lebih besar aspek nonverbalnya, ya. Kalau Barat itu cenderung dia low context, kalau Asia itu cenderung high context, ya. Dia banyak pemaknaan-pemaknaannya. Ya, saya hentikan dulu karena ini sudah kurang dari 1 menit. Saya putus ininya ya, Zoom-nya, nanti langsung join lagi aja. Masuk ke slide 22.